pagi ini Lembang, atau ini daerah mana ya, daerah Ciater ya, lumayan dingin. Ini sekitar jam 6 kurang. Gue udah sampai sini, udah balik lagi ke arah Bandung. Jadi gue bakal cerita sedikit kenapa sih gue ambil R6, kenapa nggak ambil yang lain. Padahal ZX 636 juga ada yang baru. Kalau gue dulu beli motor ini di akhir 2021 ya, masih yang ZX 636 yang biasa ya, yang sebelum yang facelift yang sekarang. Terus juga ada kali ya 7600, dan juga ya gen-gen sebelumnya sih, ZX6 yang sebelumnya, terus juga 7600 yang sebelumnya. Dan kenapa gue ambil R6? Jadi gue ceritain dulu awal mulanya. Awalnya gue kepengen nyari 600. Waktu itu ya ada 3 kandidat lah. Jadi R6, ZX 636 atau CBR 600. Cuma emang niatnya nggak pengen cari yang baru, emang pengen cari yang second aja, second tapi mulus gitu ya. Nah, singkat cerita, karena gue belum pernah nyobain ketiga motor itu. Nah, gue waktu itu inget banget November 2021 itu gue nyewa motor R6 di Ripoll. Kalau kalian tahu Ripoll yang di Jakarta atau yang di Bandung atau yang di Bekasi ya, waktu itu gue nyoba sewa R6 di Ripoll Jakarta. Nah, mulailah jadi di situ. Kenapa gue nyewa? Karena gue pengen nyobain tiga-tiganya, pengen tahu gimana rasanya ketiga motor itu, baik handlingnya, terus juga performanya, terus juga yang pasti sih yang gue cari sih riding style-nya ya. Maksudnya ridingnya tuh yang enak tuh yang mana gitu kan. Dan juga gue emang hobi ya cornering tipis-tipis lah, kadang ke sirkuit juga. Jadi pengen yang kalau mau morning ride oke, ke sirkuit juga oke. Yang pasti kalau touring gue jarang banget sih. Touring paling kemarin juga ya pernah ke Pantai Sawarna, touring ke Bandung juga, tapi nggak sampai yang jauh-jauh. Nah, di situ gue nyobain R6 yang pertama, giliran pertama, urutan pertama. Nah, dari situ gue nyobain, gue bawa ke rumah, terus juga keliling-keliling Jakarta, Tangerang. Nah, dari situ R6-nya gue bawa keliling Jakarta, Tangerang. Dan menurut gue, ini opini gue, surprisingly enak motornya R6. Mulai dari power delivery-nya, jadi dia nggak terlalu liar di RPM bawah. Nah, itu juga salah satu kenapa gue pilih R6 ya. Jadi power delivery-nya itu bawahnya tuh nggak ada liarnya sama sekali, tapi atasnya jambak parah. Jadi mulai RPM 10.000 ke atas itu udah, wah, udah rasanya tuh ya begitulah. Nah, terus juga handlingnya ternyata enak parah. Nggak tahu ya, jujur nggak tahu kenapa dipakai buat filtering di Jakarta tuh enak banget, sumpah. R6 tuh mungkin kalau buat yang belum biasa kurang kali ya, tapi
enak banget. Rasanya tuh kayak, kalau gue ya, ini opini gue, kayak gue pakai CBR 150 gue yang Thailand itu, yang lama, bener-bener enak banget buat nyalip-nyalip. Apalagi dia juga spionnya gue pakai yang kecil, yang model apa ya, Rizuma Circuit ya. Dan dia emang agak ke bawah, jadi nggak mentok ke spion-spion mobil atau apa. Enak. Nah, singkat cerita, gue juga langsung riset-riset nih. Riset-riset gimana sih tentang R6, apa kelemahannya, apa kelebihannya, dan segala macam. Dan poin selling utama yang kenapa gue akhirnya pilih R6, itu adalah motor ini bisa dipasangin auto blipper seperti yang kalian tahu. Jadi lucunya itu motor-motor baru kayak ZX 636 itu kan dia udah bawaannya udah ada quick shifter kan. Cuma lucunya dia kabel gasnya itu masih belum yang turtle by wire. Jadi masih manual, yang otomatis nggak bisa dipasangin si auto blipper, atau kalau orang awam bilang quick shift down gitu ya, downshift. Nah itu masih manual kalau ZX 636, terus juga Z600. Nah lucunya di situ. Dan Z600 juga sama kan, dia masih kabelnya manual. Nah kalau R6 ini kalau Yamaha itu bilangnya YCCT ya, Yamaha Chip Control Throttle kalau nggak salah. Kalau kalian bisa lihat ini di R6 sebenarnya kalau dari fisik dari luar itu kayak masih pakai kabel biasa. Ini kebetulan gue pakai AX1. Cuma dia itu kabelnya bukan memutar si throttle body secara langsung, tapi dia memutar si semacam sensor lah ya bilangnya, sensor throttle. Nah dari sensor throttle itu nanti ditangkap sama ECU, oh bukan berapa derajat gitu kan. Nah nanti ada motor lagi, aktuator atau motor yang muter butterfly valve yang ada di throttle body. Jadi dia nggak langsung untuk muter throttle bodinya, tapi ada ya semacam itu sensor, terus juga aktuator atau motor buat muter si throttle bodinya. Nah itulah kenapa motor ini bisa dipasangin auto blipper. Mungkin kalau kalian yang belum tahu, auto blipper itu gunanya buat dia ngeref sementara, ngeref dikit, kayak ngeber, kalau bahasa awamnya geber sedikit buat nurunin gigi gitu. Jadi kalau kita biasa nurunin gigi itu kan butuh geber sedikit tapi manual kan. Nih kayak gini nih, gue lepas tangan, gue nggak geber sama sekali. Jadi kayak gitu. Nah kalau di ZX 636 sama CB600 itu nggak bisa dipasangin, karena satu dia masih manual, nggak ada motornya yang menggerakkan atau motor listrik yang menggerakkan. Mungkin kalau di luar negeri ada sih beberapa, dan juga mungkin ada orang-orang di luar di Indonesia juga beberapa yang nyoba pasang auto blipper itu manual tapi ya. Jadi ada semacam aktuator yang dipasangin ke throttle body, yang mana nanti kalau kita injak tuas terus neleng
itu kita downshift ya, itu nanti otomatis dia bekerja gitu. Nah tapi yang ribet ya, mending yang udah built in langsung di motor. Nah ini dia kayak di R6, di Yamaha R1 itu semua sama, bahkan MT-09 itu juga sama, bisa dipasangin downshift gitu guys. Terus juga yang kayak di awal tadi, buat power delivery-nya ini smooth banget. Jadi emang di RPM bawah dia nggak begitu liar. Dan FYI fun fact-nya ya, kemarin itu gue sempet di awal 2023 nggak salah, gue dyno di farm tuning. Nah di sini tuh setelah ngobrol ya sama ada namanya Mas Saipul, itu dia yang ngetuning atau tuner dari motor ini. Jadi waktu itu gue pasang Power Commander PCV yang fuel aja, tapi bukan yang ignition juga. Nah itu gue ngobrol sama beliau. Ternyata fun fact-nya adalah R6 itu karena dia elektronik ya throttle-nya, di RPM 8000 ke bawah itu kalau kita gaspol gitu ya, kalau kita gaspol itu dia bukaan si throttle body-nya nggak akan lebih besar dari 50%. Jadi itu yang ngebuat kenapa R6 itu banyak orang bilang ya RPM bawahnya tuh lemot. Nah jadi lemotnya itu karena itu dia walaupun kita gaspol maksimum cuma 50%. Nah dia baru bisa kalau berdasarkan data di dyno-nya ya, dia baru buka 100% itu di RPM 10.000. Jadi antara 8.000 sampai 10.000 itu gradually atau bertahap gitu ya, bertahap dari 50% ke 100% di antara 8.000 sampai 10.000 RPM. Nah makanya kenapa biasanya yaitu R6 di atas 10.000 udah liar lah bisa dibilang. Gue aja jujur waktu pertama kali pakai R6 itu gue coba gigi 1 geber, gue pentokin itu di kecepatan 90-an atau 100 ya gue lupa, di RPM mungkin 14.000 kali, itu naik ban depan, jadi naik wheelie gitu. Jadi power wheelie lah dibilang, tanpa di kopling, tanpa di apa. Jadi murni gigi 1 langsung geber di RPM 14.000-an tuh tiba-tiba naik sendiri gitu. Segitu ya bisa dibilang kencangnya lah powernya itu di RPM atas. Nah selanjutnya yang gue suka dari kenapa gue ambil R6 ini, surprisingly di after salesnya sih. Jadi ternyata si Yamaha ini dia benar-benar support buat spare partnya, walaupun bisa dibilang impor dari Jepang, dan kebanyakan itu ready stock di Jakarta ataupun di gudang Yamaha-nya gitu. Dan relatif harganya juga murah-murah menurut gua. Jadi buat kalian yang mungkin terbiasa dengan Honda ya, kayak gua ada Honda CBR 150 yang Thailand, jujur itu gua kaget pas ngeliat harga-harga spare part R6 karena lebih murah malah ketimbang spare part CBR 150. Padahal R6 ini dari Jepang, tapi si CBR dari Thailand, entah kenapa harganya lebih murah. Beberapa part ya, nggak semua ya.
karena ya beberapa alasan itulah gue langsung mantepin hati ya, langsung ambil R6. Jadi perjuangannya waktu itu keliling-keliling showroom di Jakarta ya, kalian tau lah beberapa, ya nggak semua showroom sih, tapi kebanyakan showroom itu udah relatif harganya mahal. Terus juga kondisinya kadang kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya ya. Udah gitu kita juga nggak tahu itu tangan keberapa. Jadi akhirnya gue ya bersabar lah, nyari-nyari di OLX, nyari-nyari di Facebook. Nah ini gue akhirnya waktu itu dapet di Facebook, dapet di Blitar. Jadi platnya plat AG Blitar. Itu gue langsung OTW ke sana buat ngecek unitnya sendirian waktu itu. Kebetulan dari Jogja waktu itu gue ada acara, langsung ke Blitar. Nah jadi itu beberapa alasan kenapa gue ambil R6 ya ketimbang yang lain. Poin selling yang paling utama sih di auto blipper sih, karena enak banget cuy. Apalagi di sirkuit ini kepake banget ya. Jadi kita cukup fokus ngerem aja tanpa perlu mainin kopling sama sekali. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu aja kali ya. Nanti kalian tulis di komentar ya pendapat kalian tentang R6 gimana, atau mungkin kalian punya pendapat lain juga terkait sama motor 600cc yang lain. Monggo di komen aja. Jadi itu dia opini gue kenapa gue akhirnya pilih R6. Dan sekali lagi, kalau kalian ada pendapat lain, monggo di komen aja di kolom komentar, oke? Oke, thank you semuanya yang udah nonton. See you on the next video. And jangan lupa subscribe, comment, like, share ke teman-teman kalian. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.